Selamat siang sahabat-sahabatku BJF semua. Gimana kabarnya untuk hari ini sahabat-sahabat BJF? Seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini saya ingin berbagi sedikit berbagi ilmu tentang bahan-bahan untuk membuat jamu ayam di peternakan sahabat-sahabat BJF semua. Karena seperti yang kita tahu, ayam-ayam kita, peternakan ayam kita itu perlu selalu dijaga kesehatannya teman-teman, agar terhindar dari penyakit-penyakit ayam yang tentunya dapat merugikan sahabat-sahabat peternak semuanya. Oleh karena itu, kita harus rutin-rutin ngasih jamu pada ayam-ayam kita agar imun ayam-ayam kita selalu terjaga. Karena kalau imun ayam selalu terjaga dengan diberikan jamu, tentunya hasil yang kita dapatkan nanti dalam hal berternak itu bisa maksimal. Apalagi di musim pancaroba teman-teman, di musim pancaroba itu rentan banget. Biasanya imun ayam itu turun gratis dikarenakan perubahan cuaca dan perubahan suhu tentunya. Jadi kebanyakan ayam-ayam kita itu kurang begitu fit teman-teman. Jadi dengan cara dikasih jamu, mudah-mudahan ayam-ayam kita selalu dalam kondisi stabil, imunnya juga kuat, jadi tidak mudah terserang penyakit. Makanya nanti saya ingin memberikan tips sedikit bahan-bahan untuk membuat jamu, tentunya jamu dari bahan herbal teman-teman. Karena kalau dari bahan herbal itu biasanya mudah didapat, terus bahkan kadang-kadang ada di sekitar kita. Selain itu juga murah. Seandainya kita tidak punya sendiri, teman-teman bisa mencari di pasar-pasar tradisional, di tempat-tempat orang jual rempah-rempah. Biasanya itu banyak bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat jamu. Mungkin tips dari saya nanti bahan-bahannya itu udah banyak teman-teman yang tahu, tapi bagi teman-teman yang belum tahu nanti bisa mencontoh bahan-bahannya, dan bahan-bahan itu yang selama ini saya gunakan, saya racik teman-teman untuk kesehatan ayam. Racikan yang nantinya akan saya bagi ke teman-teman, maksudnya bahan-bahannya itu yang udah pernah saya coba, udah saya pernah alamin sendiri, dan saya praktekkan ke ayam-ayam di peternakan saya. Karena saya yakin setiap peternak itu punya caranya sendiri-sendiri dan bahannya itu sendiri-sendiri teman-teman. Biarpun garis besarnya saya yakin dari bahan-bahannya itu hampir sama, mungkin ada beberapa yang beda. Makanya nanti saya ingin berbagi tentang bahan-bahan untuk membuat jamu ayam agar ayam selalu fit. Mungkin ada beberapa bahan nanti yang sedikit berbeda sama yang teman-teman aplikasikan selama ini. Kalau ini menurut versi saya pribadi teman-teman. Jadi kalau ada perbedaan dengan teman-teman semua, ya silahkan, mau dicoba juga bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Karena ini kan saling berbagi ilmu aja, siapa tahu dapat bermanfaat nanti untuk teman-teman semua. Yang jelas itu garis besarnya kalau bahan-bahannya mirip-mirip teman-teman, tapi ini menurut versi saya yang selama ini saya pakai bahan-bahannya untuk membuat jamu.
Ya, tujuan saya itu agar kita dapat berbagi teman-teman. Karena kan nanti kalau peternakan kita itu kurang sehat, terus mudah terserang penyakit, itu kan nanti kita yang rugi sendiri kalau kita nggak sabar dan telaten menjaga kesehatan ayam-ayam kita. Seperti yang kita tahu kan banyak juga penyakit-penyakit ayam yang akan merugikan para peternak. Intinya itu kita harus selalu rutin teman-teman, intinya itu rutin ngasih jamu. Tapi kalau ada teman-teman yang mau juga berbagi, nanti bisa berbagi di kolom komentar di bawah video teman-teman. Jadi ini nanti bahan-bahannya itu yang udah saya pakai selama ini untuk menjaga kesehatan ayam-ayam di peternakan saya teman-teman. Makanya kalau bisa tolong nanti videonya jangan di skip-skip biar nggak gagal paham, biar lebih jelas. Nanti seandainya ada teman-teman yang ingin berminat mencoba meracik sendiri bahan-bahan untuk membuat jamu dari herbal, sebenarnya mudah teman-teman, mudah, murah, yang jelas itu. Bahkan ada beberapa yang di sekitar kita, karena emang banyak herbal, apalagi yang di daerah pelosok-pelosok pedesaan itu biasanya bahannya masih banyak melimpah teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja. Untuk membuat jamu dari bahan herbal teman-teman harus sediain beberapa bahan. Diantaranya teman-teman bisa sediain kunir, temulawak, asam jawa, temu kunci, temu ireng, tapi temu irengnya sedikit aja teman-teman, bawang putih, cabai rawit, gula aren atau gula jawa, kalau ada ya daun kelor, ginseng, garam secukupnya, biji suket teki, akar alang-alang, broto wali sedikit saja teman-teman, madu, terus telur bebek diambil kuningnya aja. Nah itu tadi bahan-bahannya teman-teman. Kalau masalah ukurannya berapa bisa dikira-kira aja secukupnya. Kalau saya sih patokannya gitu, jadi cuman saya kira-kira secukupnya aja, karena juga aman kalau bahan-bahannya itu dari bahan herbal. Kalau teman-teman kesusahan untuk mencari sendiri bahan-bahannya di lingkungan teman-teman, atau teman-teman belum menanam bahan-bahannya, teman-teman bisa juga mencari di pasar-pasar tradisional teman-teman. Teman-teman cari di tempat-tempat yang jual khusus rempah-rempah, itu pasti ada teman-teman. Biasanya itu udah, kalau di pasar tradisional itu udah berbentuk bubuk, itu teman-teman. Jadi malah lebih praktis, teman-teman bisa langsung membuatnya, nggak repot-repot memarutnya. Biasanya kan kalau belum bubukan itu kita harus parut dulu teman-teman, kalau enggak ya harus di blender dulu. Tapi kalau yang udah beli terus udah berbentuk bubuk itu kan, kita tinggal kita campurin, kita kira-kira aja campurannya. Untuk ginsengnya juga itu sebenarnya pokok teman-teman, ginsengnya teman-teman bisa cari juga di pasar-pasar tradisional, biasanya udah berbentuk bubuk. Khusus untuk temu ireng terus kayak garam itu secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Broto wali itu juga sedikit aja teman-teman. Nanti juga saya akan kasih tahu cara gimana membuatnya teman-teman, biar awet nanti.
Setelah bahan-bahan semuanya tadi teman-teman dapatkan, teman-teman bisa campurin bahan-bahan yang seperti saya sebutkan tadi. Campurin, masalah takaran dikira-kira aja. Terus teman-teman buat adonan, buat seperti pasta itu teman-teman, buat adonan biar mudah nanti membuatnya. Teman-teman bisa campurin, dicampur pakai pur juga bisa, pakai tepung jagung juga bisa teman-teman. Yang penting itu biar mudah dibuat bulat-bulat, karena setelah semua bahan dicampuri nanti teman-teman bisa membuat bulat-bulat itu kayak kapsul. Masalah besar kecilnya bulatannya itu dikira-kira aja teman-teman, dibuat bulat-bulat. Makanya dibuat adonan, dicampur adonannya itu dicampur pakai pur juga bisa, dicampur pakai tepung jagung juga bisa teman-teman. Disatuin, dicampur sama bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, terus nanti dibuat bulat-bulat, terus ditaruh di tampah atau tempat lah. Untuk selanjutnya dijemur teman-teman, dijemur di terik matahari. Setelah nanti kering, teman-teman bisa taruh di tempat toples atau ya pokoknya di tempat apa aja lah teman-teman yang kira-kira aman, jangan sampai terkena air teman-teman kalau udah kering, jadi biar awet. Ditaruh di kulkas juga bagus, nggak apa-apa. Jadi nanti cukup setiap seminggu sekali teman-teman kasih 1 butir atau 2 butir, seperti yang video sebelumnya itu kan. Kalau saya pribadi ngasih jamu itu 1 minggu sekali teman-teman, agar menjaga kesehatan ayam-ayam di peternakan kita. Oke, mungkin cukup dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman BJF semua. Kalau ada saran dan kritik, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah video ini, agar kita selalu dapat berbagi ilmu, bisa saling sharing teman-teman, bisa saling kasih masukan. Karena saya juga masih banyak belajar juga, dan saya doakan mudah-mudahan peternakan teman-teman, peternakan ayam khususnya selalu sukses, lancar, dan barokah teman-teman.